Oke, teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi di sini di channel Iyok Tutorial Menyetir Mobil. Untuk hari ini saya sengaja piknik ya. Ini hitungannya saya jalan-jalan di daerah pegunungan. Karena di sini saya akan tutorialkan kepada teman-teman bagaimana sih aktuasi di pegunungan. Seperti kemarin saya pernah membuat video tentang bagaimana aktuasi persneling saat kita naik ke pegunungan, tetapi saat kemarin kita hanya fokus ke aktuasi persneling. Dan untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman berjalan-jalan di daerah pegunungan. Saat ini pegunungannya lumayan ekstrim ya, nanti kita naik ke atas dengan menggunakan mobil Lancer 1600 cc. Kita akan bercerita, saya akan mendeskripsikan dan bernarasi sambil saya menyetir bagaimana aktuasi-aktuasi di setiap medan, di setiap tikungan, di setiap kondisi perjalanan yang ada di pegunungan itu. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah saat berjalan di pegunungan, teman-teman harus biasa menguasai teknik-teknik, diantaranya satu, teknik steering. Ini sangat penting karena di pegunungan kita akan berjalan dengan posisi jalan yang berkelok-kelok. Satu, teknik steering yang harus teman-teman pahami. Oke. Kalau teman-teman belum bisa steering, belum bisa aktuasi steering, maka teman-teman tidak diperbolehkan untuk berjalan-jalan di pegunungan. Yang kedua adalah teknik memindah persneling. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang ketiga adalah teknik setengah kopling. Ini sangat penting saat digunakan dalam stop and go di tanjakan. Kemarin saya pernah menjelaskan ya, setengah kopling stop and go di tanjakan. Yang keempat adalah teknik yang tidak bisa teman-teman kuasai. Ini adalah teknik mental. Teman-teman harus mempunyai mental, harus mempunyai semangat, kemauan, dan juga ibaratnya jam terbang yang agak tinggi juga sangat penting. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana teman-teman harus bisa, tetapi ingin menggambarkan kepada teman-teman, terutama bagi yang teman-teman yang masih pemula, agar teman-teman bisa mengetahui gambaran ini loh. Kalau kita naik di pegunungan itu harus menggunakan teknik-teknik apa saja. Nah, di samping itu teman-teman harus ingat kondisi mobil yang teman-teman bawa saat di pegunungan harus dalam kondisi prima. Rem harus benar-benar dicek, mesin dicek, kopling dicek dan sebagainya. Dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau di jalan biasanya di jalan pegunungan itu adalah adanya marka yang lurus, itu artinya tidak boleh menyalip dan selalu mengambil ke posisi menyerong ke kiri. Oke teman-teman, kita langsung aja membuat tutorial ini dan teman-teman bisa ikuti perjalanan saya di pegunungan. Semoga teman-teman berkenan untuk melihat video ini dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya, subscribe, klik subscribe, klik di bawah sini. Subscribe, klik di subscribe, karena dengan Anda subscribe maka teman-teman nanti bisa berlangganan video saya untuk menyaksikan atau menunggu tutorial nyetir dari saya di video-video yang akan datang. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan tutorial menyetir atau gambaran menyetir di pegunungan yang cukup tinggi. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita langsung praktekkan tutorial tentang menyetir mobil, tetapi kita ada di pegunungan. Kita akan naik ke pegunungan teman-teman, jadi tetap ikuti terus. Jadi saya ngambil spotnya ini di jalan pegunungan yang jalannya belok-belok sekali ya, belok-belok, banyak sekali belokan dan juga variasinya berbelok dan tanjakan. Jadi dengan adanya tutorial ini diharapkan nanti teman-teman bisa langsung memahami ketika saya menjelaskan, sekalian saya demonstrasikan di jalan secara langsung. Otomatis ini nanti di jalan pegunungan yang akan sangat agak tinggi ya, ini pegunungannya ya. Teman-teman bisa lihat nanti kita melewati itu depan pegunungan itu ya. Kita nanti akan melewati daerah situ. Nah, oleh karena itu dari awal akan saya jelaskan intinya bagaimana sih aktuasi-aktuasi yang terjadi saat kita ada di jalan yang pegunungan, jalan pegunungan yang notabene agak tinggi nanti ya teman-teman. Jadi bagaimana aktuasinya, apa yang harus kita lakukan. Nah ini langsung kita hadapi di jalanan yang real. Nah untuk jalan-jalan di pegunungan teman-teman biasanya itu adalah pasti berkelok-kelok seperti ini teman-teman ya. Jadi akan ditemui banyak sekali belokan di pegunungan. Nah belokan-belokan itu otomatis
satu langkah teman-teman yang harus dipahami adalah teman-teman harus sudah mahir steering dulu. Nah, sekarang saya jelaskan nanti apa itu steering. Jadi sekalian ya, steering adalah aktuasi setir. Jadi teman-teman sudah bisa memahami ketika berbelok aktuasi setirnya bagaimana. Misalnya di depan ini ada belokan ya, ada belokan. Kapan saat aktuasi setir kita belok? Nah, saat sudah mulai belok seperti ini kita belokkan ke kiri, kemudian dibalas. Yang paling penting itu dibalas. Jadi setelah berbelok ke kiri dibalas itu di jalan apapun seperti itu ini ya, kita belok ke kanan. Nah, hanya sedikit saja sudah belok ini. Belok, setelah sudah lurus dibalas. Seperti itu. Jadi cara megang setirnya teman-teman saat berkendara baik di pegunungan ataupun di jalan biasa yaitu pada posisi jam 9 dan jam 3 dan jam 9. Jadi arah posisi jam 3 dan jam 9 seperti ini. Relax aja. Misalnya kita belokkan di sini ya. Relax belokannya. Nah, mengikuti arus kontur jalan. Nah, seperti terus diluruskan lagi. Tapi relax, tidak tegang, jangan digenggam seperti ini, tapi relax seperti ini ya. Misalnya itu kita belok hanya digoyang dikit. Nah, ini kita luruskan lagi seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman pahami dulu di situ, karena kita masih agak datar nih. Seperti ini, luruskan lagi. Jadi kita masih agak datar, jadi ini teman-teman masih bisa melihat fokus setir. Nanti kalau agak tinggi teman-teman fokusnya nggak setir lagi, tetapi sudah semuanya. Nah, ini seperti ini hanya saya gas saja. Belokan seperti ini hanya pakai gigi 3 nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, satu seperti ini. Ingat, marka jalan lurus seperti ini tidak boleh untuk mendahului kendaraan, karena di pegunungan kalau mendahului akan sangat berbahaya sekali. Ini jadi marka jalan posisi tidak putus-putus seperti ini artinya tidak boleh mendahului kendaraan atau kita keluar dari marka, tidak boleh. Aturan seperti itu. Nah, ingat di pegunungan juga yang kedua di samping steering juga teman-teman harus lihat dalam hal mengatur posisi mobil, karena di sini jalannya sangat sempit dan kita sudah harus tahu ini mobil posisinya di mana. Kemarin sudah saya jelaskan yaitu dengan menggunakan spion ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan spion kiri untuk melihat posisi mobil kita apakah terlalu kanan atau terlalu ke kiri. Nah, untuk melihat depan posisi mobil apakah kap kiri itu di posisi mana itu juga harus diperhatikan teman-teman. Kalau teman-teman sudah jam terbangnya tinggi maka teman-teman cukup menggunakan feeling. Kalau tidak, biasanya saya menggunakan itu agar kita tahu intinya itu posisi ban kiri itu ada di daerah mana, yaitu dengan menggunakan daerah wiper sini. Jadi pandangan saya ke depan situ daerah wiper, besok akan saya jelaskan, ada tutorial tentang itu. Jadi saya melihatnya dari sini tegak lurus dengan daerah wiper daerah sini yang baut sini ini. Jadi tegak lurus seperti ini. Nah, ini kalau sudah tegak lurus dengan sisi jalan berarti kita ada di daerah sini, intinya seperti itu. Dan juga harus menggunakan feeling. Oke teman-teman, itu untuk awalan ya. Sekarang kita langsung tutorialkan bagaimana menyetir di pegunungan. Ini sudah mulai naik-naik. Yang hal pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman sudah mengetahui kalau pegunungan pasti belok-belok, maka teman-teman harus selalu menyisir ke arah kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap belokan ataupun belokan kanan kiri kita harus menyisir ke arah kiri, karena kita tahu marka jalan pasti lempeng ya, nggak putus-putus, berarti otomatis kita harus ada di dalam marka sebelah kiri sambil kita aktuasi setir. Ini sudah tidak akan saya jelaskan lagi tentang detailnya, karena di dasar-dasar aktuasi menyetir mobil secara detail sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi ini saya hanya mempraktekkan saat ada di jalan raya atau saat ada di pegunungan aslinya seperti ini. Oke, aktuasi selanjutnya kita akan berbelok ke kiri, karena beloknya cukup tajam maka kita perlu rem dulu, lalu dikurangi persnelingnya, kemudian kita gas. Teman-teman harus ingat kalau di belokan tajam seperti itu usahakan ngebel agar bisa me-warning dari arah berlawanan kalau tahu kalau di sini akan ada kendaraan yang berbelok. Usahakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan mulai nanjak yang lumayan cukup ekstrim. Habis ini teman-teman kita belok ke kanan, rem dulu pelan-pelan, kemudian goyang setir ke kanan seperti ini, kemudian balas, belok lagi, balas. Nah, itu kalau mau belok usahakan teman-teman mengurangi kecepatan baik di pegunungan ataupun di jalan datar. Oke, langsung saya tutorialkan, kita akan masuk ke pegunungan.
pegunungan. Ini adalah jalan alternatif arah Yogyakarta, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya. Ini adalah jalan alternatif dari Purworejo ke Yogyakarta melewati Kecamatan Kalitusing. Oke, kita akan praktekkan. Nah, ini jalan menanjak sambil berbelok. Maka yang diperlukan tadi adalah mengurangi perseneling dulu, kemudian aktuasi. Karena kalau tidak mengurangi perseneling seperti video kemarin, apa yang terjadi? Kehabisan nafas. Nah, ini saya mau pakai gigi 2. Tanjakan sudah cukup lumayan naik terus ini. Usahakan kita selalu di tepi kiri kalau berjalan di pegunungan, jangan terlalu ke tengah dan jangan terlalu melebar keluar dari marka, karena markanya ini artinya tidak boleh untuk mendahului kendaraan. Nah, ini masih pakai gigi 2, teman-teman ya. Belok kanan dan luruskan. Nah, kalau depan ada tanjakan langsung ancang-ancang dari bawah karo sepi, langsung ancang-ancang, terus belok gas dulu, terus belok kiri, terus menyisiri sisi kiri. Setirnya tetap kalau masih berbelok maka setir ditahan, kurang belok tambah lagi, lalu sudah lurus, luruskan. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah steering juga teman-teman harus perhatikan. Oke, kita belok kanan, ikuti terus teman-teman. Jadi ini biar teman-teman bisa memahami. Nah, kita udah mulai naik, ini naik terus, maka akan jadi ada gas terus. Gas dengan posisi gigi 2 masih kuat, biarkan saja. Kita gas naik. Terus kita kalau udah masuk gigi 3, depan ada belokan. Ingat, itu ada belokan dan agak naik belokannya, teman-teman. Maka langkahnya adalah dari sini sudah ngerem, kurang gigi di bawahnya, gas. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau teman-teman nggak ngerem karena belokan akan sangat berbahaya jika kita dengan kecepatan tinggi. Belokan tajam, oke. Luruskan. Belokkan lagi. Kita mau belok ke kiri dengan agak menanjak. Langkahnya adalah dari sini pelan-pelan, pakai gigi 2 ini ya. Gas terus. Gas terus, gigi 2 masih kuat. Saya menggunakan Mitsubishi Lancer 1600 cc, teman-teman ya. Jadi aktuasi di gigi 2 seperti ini masih kuat. Mungkin kalau mobil yang cc-nya di bawah 1600 mungkin belum saya praktekkan, teman-teman ya. Tapi ini saya mempraktekkan dengan mobil yang Lancer 1600 cc dengan naik dengan posisi ketinggian seperti ini. Nah, kita akan naik terus, kita gas dari bawah. Oke, sangat sempit jalannya, jadi teman-teman harus benar-benar fokus. Fokus juga di posisi ban kiri atau bodi kiri juga kita harus fokus mengetahui itu. Besok akan saya buatkan tutorial tentang itu, teman-teman. Nah, ini naik terus, ini masih gigi 2 ya, masih gigi 2, hanya main gas saja. Nah, ini depan ada belokan, kita masuk gigi 2 otomatis harus ngerem. Kita coba pakai gigi 2, masih kuat teman-teman, terus pakai gigi 2 terus. Kalau masih kuat dengan gigi itu maka lakukan dengan gigi itu ya. Ini masih gigi 2, ternyata masih kuat teman-teman, masih nafasnya belum habis. Nah, saat di pegunungan yang sudah naik dan belok-belok, teman-teman fokusnya sudah ya di steering, ya di bagaimana cepatnya aktuasi perseneling, ya di bagaimana kita ngegas, ya di bagaimana kita ibaratnya mengetahui sisi bodi kiri mobil agar tidak terlalu ke kiri, agar tidak keluar dari jalur. Karena itu juga sangat diperhatikan, karena kita tahu kalau kiri itu ada lubang atau bahkan jurang, maka kan sangat berbahaya kalau kita terlalu nyeleneng ke kiri. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang jalan semakin sempit, tanjakan semakin banyak. Nah, kita tanjakan agak naik, masih pakai gigi 2 ya teman-teman, lumayan tinggi gitu. Gigi 2 masih kuat, ambil terus gigi 2, terus belok ke kanan, menyisir kiri. Jadi misalkan sambil belajar menyisir kiri, teman-teman kalau di pegunungan juga bisa sambil belajar menyisir kiri dari sisi mobil, baik itu belok kanan atau belok kiri. Nah, maju ini masih gigi 2, saya pakai gigi 2, gas masih kuat. Selama masih kuat biarkan saja, tetap gas terus. Oke, belok kiri. Nah, depan ada tanjakan yang cukup tajam, teman-teman. Masih gigi 2 ancang-ancangnya, masuk aja terus karena masih ya banting ya teman. Kalau belokan terlalu dibanting, masih gigi 2. Nah, di sini sudah habis nafas, langsung masuk gigi 1. Nah,
Seperti itu teman-teman. Kelihatan sekali kan gigi 2 habis napas langsung masuk gigi 1 digas. Nah, kita berarti pertahankan posisi gigi 1 karena tanjakannya cukup curam, tanjakan belok. Jadi tanjakan sambil digas, sambil berbelok. Pakai gigi 1 aja pelan-pelan karena tanjakannya ini terus menanjak. Ya. Stack di gigi 1 sambil saya gas ke posisi gigi 1 ya. Sambil kita lihat kondisi. Kalau emang di depan masih ada belokan, kita nggak usah pindah gigi, tetap 1 pelan-pelan saja karena ini naik terus. Nah, masih naik terus teman-teman. Nah, kalau sudah dirasa agak datar, mungkin bisa ditambah ke persneling berikutnya 2. Oke, gas lagi. Oke, kita naik terus teman-teman. Nah, dalam steering atau aktuasi setir di pegunungan ini sangat penting, teman-teman harus kuasai. Karena ini kalau teman-teman belum bisa teknik steering, teman-teman jangan dulu pergi ke daerah-daerah pegunungan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh, saya mentutorialkan ini biar ada gambaran buat teman-teman. Pakai gigi 2, naik masih kuat nanjak, kita ambil. Tanjakan tajam naik. Oke, belok kiri, ini teman-teman ya, luruskan, belok kiri, luruskan, belok kanan, luruskan, tanjakan lagi, belok, gas. Nah, ini masih gigi 2 masih kuat, berarti belum kehabisan nafas, maka kita gunakan gigi 2 terus karena belum kehabisan nafas, masih kuat, berarti tetap bisa diambil. Oke, kita akan masuk tanjakan yang cukup ekstrim. Kita tanjakan tapi naik. Nah, mulai dari sini sudah saya pakai gigi 1 aja. Nah, karena ini gigi 2 sudah sangat kehabisan nafas. Pelan lagi gigi 1. Gas, belok kiri naik sambil dirasakan apakah kuat tidak, naik. Satu ini naik terus ya teman-teman ya, bisa dirasakan ya jalannya. Pakai gigi 1 aja udah agak gereng teman-teman. Nah, depan ada tanjakan L. Nah, ini caranya adalah dari sini tetap stack di gigi 1, kemudian beloknya full, tanjakan L yang sangat tinggi, langsung terus gas. Pertahankan di posisi gas, jangan sampai mati mesin. Nah, itu teman-teman yang harus bisa mengatur antara feeling steering, feeling gas, dan feeling kopling. Nah, ini masih di gigi 1 aja saya, karena ini benar-benar naik terus. Nih, tanjakan sangat tinggi, teman-teman nyisir ke kiri. Yang penting nyisir ke kiri karena tadi kan kita papasan ya. Itu kalau teman-teman nggak bisa teknik steering, maka teman-teman nanti nggak bisa nyisir ke kiri, nggak bisa mengepaskan, maka yang terjadi adalah sangat berbahaya. Oke teman-teman, lagi. Naik lagi. Oke. Lihat contohkan yang kehabisan nafas teman-teman ya. Bentar. Nah, misalnya gigi 2 ini. Nah, di sini kehabisan nafas, maka langsung kopling, masuk gigi 1, gas lagi. Kemarin sudah saya jelaskan ya di tutorial sebelumnya tentang bagaimana ditanjakan saat kehabisan nafas mobil. Oke, kita masih pakai gigi 1 teman-teman. Lumayan tinggi ya, bisa dilihat ya teman-teman ya jalanannya. Bisa dilihat dari suara mesinnya juga, kalau ini cukup berat kita naik di sini. Tidak apa-apa, tutorial ya teman-teman. Oke. Jalan di gunungan akan sangat sempit dan naik seperti ini, maka teman-teman harus fokus, harus bisa mengetahui sisi kanan mobil dengan feeling juga, dan sisi kiri mobil. Jadi teman-teman harus benar-benar teknik steeringnya sudah benar-benar harus handal. Langsung nanjak lagi, jadi belok kanan, setirnya diarahkan. Kalau masih berbelok jangan diluruskan dulu, luruskan, ambil kiri terus, ya nyisir kiri. Naik lagi kita, tidak ada turunnya, tidak ada ratanya teman-teman, terus naik. Oke, naik terus. Oke, naik lagi dan kita papasan, maka yang jadi adalah, nah kan, kita
kita pakai gigi satu teman-teman, seperti itu langsung kalau papasan kita jangan panik, tapi kita tetap tenang sambil kita aktuasi terus, kita pertahankan posisi mesin agar tidak mati dan mobil tetap kuat. Karena kalau kita tadi berhenti di situ, kita mati mesin di situ akan sangat berbahaya, karena depan nanjak, belakang sudah turun. Jadi yang terjadi nanti akan sangat susah aktuasi saat dari posisi 0 ke gas, ke go kalau dengan posisi seperti tadi. Jadi seperti itu. Jadi saya masih suka dengan gigi satu ini, karena emang ini harus gigi satu, dari tadi gigi satu terus. Nah lihat, kita akan nanjak sangat tinggi, biasa saja gigi satu terus. RPM bisa sampai 3,5 atau 4 nggak masalah. Yang penting di sini bukan masalah RPM. Kalau naik seperti ini adalah masalahnya gimana caranya kita tetap bisa naik. Mobil merauk tidak masalah, yang penting kita kuat. Lihat tanjakannya, berarti kita tambah akselerasi aja. Tidak ada ratanya dari teman-teman. Dari saya suka sekali jalan di sini. Belum ada ratanya dari tadi, kita naik terus. Oke, di sini sudah agak rata. Boleh dipindah gigi dua. Nah seperti itu teman. Jadi kunci dari menyetir di pegunungan seperti tadi adalah satu, ketenangan harus penting, mental. Yang penting itu satu, mental dan ketenangan. Kalau teman-teman panik atau mentalnya nggak jadi, itu otomatis nggak bisa. Kita naik di tanjakan yang seperti tadi, apalagi satu tanjakannya sangat sempit. Teman-teman bisa melihat tadi ya, saat berpapasan dengan truk, bagaimana saya mepetnya ke kiri dan saya bagaimana harus melihat kiri. Padahal saya nggak tahu posisi ban kiri dan saya hanya menggunakan posisi setengah ini. Jadi saya imajiner ke sana. Itu patokannya adalah di daerah wiper yang tengah itu. Besok saya akan jelaskan detailnya. Jadi itu bisa mengira-ngira ini terlalu ke kiri atau tidak. Karena kalau sedikit aja ke kiri tadi ada lubang ya teman-teman. Saya bisa masuk terprosok ke lubang tadi. Oke, lanjut. Ini masih gigi 2. Ini tidak setajam tadi, maka masih kuat. Nah, steering itu sangat penting. Jadi steering terus, steering ini seperti ini. Jadi mengaktuasi setir tanpa harus berpikir panjang. Jadi kapan kita harus memutar setir seperti ini, pas belokan kita putar, dan kapan harus meluruskan seperti ini, belokan kita putar. Oke, naik lagi teman-teman. Jadi diharapkan dengan video ini teman-teman tidak terfokus dengan bagaimana aktuasi dasarnya ya, tapi ini sudah di realita. Nah seperti itu teman-teman. Iya, alhamdulillah kita sudah ada di titik paling tinggi tadi teman-teman ya. Jadi menyetir di pegunungan dengan teknik-teknik. Nah ini mumpung saya sudah tidak terbebani dengan bagaimana caranya naik, jadi saya akan jelaskan kunci-kuncinya sambil jalan teman-teman. Satu kuncinya adalah steering. Nah steering ini sangat penting sekali teman-teman gunakan untuk teknik naik gunung. Karena naik gunung ini kita harus benar-benar sudah aktuasi setir, berapa sih derajat diputar itu sudah kita nggak pikir lagi, tetapi kita harus memutar setirnya itu kita menyelaraskan dengan posisi mobil berjalan. Kita merasakan mobil ini sudah belok dan kita merasakan kapan harus mobil ini diluruskan kembali. Itu teman-teman sudah harus bisa merasakan itu, tidak terus dengan terpaku dengan teori mutar setir 45 derajat atau setengah, seperempat kayak itu sudah di teori. Tapi kalau di sini kalau teman-teman masih mikir teori, yang terjadi teman-teman nanti sudah telat. Dalam artian kita harus segera mengaktuasi, tapi teman-teman masih mikir teori. Oh kalau jalan seperti ini berarti 45 derajat, teman-teman masih mikir ini. Nanti belum kita harus pikir yang lain, mikir kopling, mikir persneling gitu loh teman-teman. Jadi yang harus dipastikan bagi teman-teman adalah refleks. Jadi teman-teman harus berlatih refleks antara perpaduan setir, kopling, dan gas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kalau mau naik ke sini teman-teman harus belajar dulu teknik-teknik setir, kemudian teknik-teknik setengah kopling. Jadi teknik-teknik setir, teknik-teknik setengah kopling, teknik-teknik memindah persneling, kemudian teknik feeling. Jadi yang dipahami untuk tadi kita berjalan di gunung seperti tadi adalah 4 teknik itu ya teman-teman, dan juga pastinya mental. Kemudian dipastikan kondisi mobil juga prima ya teman-teman, baik mesin ataupun rem, kopling dan semuanya itu harus prima. Oke teman-teman, rasanya cukup sekian ya vlog kita kali ini di
pegunungan, kita naik gunung, dan ini sudah datar. Ini kalau kita di depan turun itu sudah masuk Yogyakarta teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya bersama saya Iyok Tutorial Menyetir Mobil. Terima kasih telah mengikuti vlog saya kali ini. Terima kasih, selamat siang.